Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya Ustadz Edi, masih di channel YouTube SD Muhammadiyah Pati. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian hari ini baik-baik saja dan sehat selalu, masih dalam lindungan Allah. Amin. Materi kita hari ini adalah sub tema 1, pembelajaran 5 dan 6, masih di tema 2 di kelas 2, bermain di lingkunganku. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, dengan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat benda, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. Yang kedua, dengan mendengar guru membaca teks, meniup balon, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan dan mensimulasikan berbagai hal yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan sederhana, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda yang ada di lingkungan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian dengan benar. Itu tujuan kita belajar hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, kita membaca. Fahami percakapan berikut dengan seksama dan teliti. Tolong difahami, ada gambar percakapan di layar kaca kalian antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Si perahu menjawab, dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Nah, itu percakapan. Dilanjutkan percakapan antara balon dan kapal. Karena di dalam perutku ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku akan menggelembung. Berarti sama-sama berguna bagi kita ya, udara itu. Nah, dari percakapan antara perahu dan balon, kita tahu bahwa udara itu sangat berguna bagi kita semua. Enggak hanya balon ataupun perahu, tapi makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan yang namanya udara. Dan udara itu sangat penting. Tanpa adanya udara, kita tidak dapat hidup di muka bumi ini. Nah, sekarang kita mencoba fungsi dari udara. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama balon, yang kedua plastik yang bening. Cara kerja. Yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiup kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik
dengan karet. Nah, yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Nah, apa kesimpulanmu setelah melihat dan mengamati dua benda tersebut setelah kamu tiup balon dan plastiknya? Apa kesimpulanmu setelah mengamatinya? Setelah kamu mengamati, pasti kamu dapat menyimpulkan apa yang terjadi, apa yang ada pada balon tersebut. Nah, ini ada bacaan dari penjelasan tadi, dari kita praktek tadi. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara itu mengikuti bentuk wadahnya. Kalau kita masukkan ke dalam balon yang berbentuk boneka, maka udara itu akan berbentuk boneka. Ketika berbentuk balon biasa, akan berbentuk balon seperti itu. Nah, bisa difahami. Kalau belum paham akan sifat-sifat benda, bisa diulang kembali videonya, diputar kembali videonya. Itu. Saya harap kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan, kesimpulannya adalah udara yang kita tiupkan ke dalam balon akan menekan ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan bentuk balon atau tempatnya. Itu bisa dipahami. Saya harap kalian paham dan mengerti akan sifat-sifat benda yang kita pelajari hari ini. Cukupkan sekian. Terima kasih dari kelas 2. Bertemu kembali esok pagi. Semoga hari ini bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.